Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya ya. Kali ini saya mau membuktikan bagaimana sih cara menyimpan cabai yang benar di dalam kulkas agar dia tuh bisa tetap fresh, bisa awet, bisa tahan lama. Gimana ya caranya? Simak terus video ini ya teman-teman, agar kita bisa lebih hemat untuk belanjaan cabai. Oke, kita langsung eksekusi ya teman-teman. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah pasti cabenya, kemudian tempat kedap udaranya. Di sini saya menyiapkan dua tempat ya teman-teman, karena saya mau membuktikan cara yang tepat itu yang bagaimana. Kemudian kita lapisin tisu, atau kalau misal tidak ada boleh koran. Ini fungsinya untuk menyerap air ya teman-teman. Lalu saya bagi dua ya cabenya, soalnya ini nanti saya mau bikin dua versi. Yang versi pertama ialah tangkai cabenya ini saya buang, tapi masih disisain sedikit, jadi masih ada warna hijau-hijau tangkainya di atas ya teman-teman, seperti ini. Lalu untuk versi yang kedua ialah si cabenya ini tangkainya tidak saya buang ya teman-teman, melainkan masih utuh seperti ini, jadi langsung dimasukin di dalam tempat yang kedap udara. Ini tuh Masya Allah anak saya ikut membantu ya teman-teman. Jadi is okay, nggak apa-apa, yang penting masih saya arahin juga. Dan ini tujuan saya membuat video seperti ini tuh, saya mau membuktikan ya teman-teman, apakah benar kalau tangkainya tidak dibuang itu bisa mempercepat si cabai ini busuk. Oke, ini sudah selesai saya bagi dua. Kemudian mau saya tambahin dengan bawang putih, karena bawang putih ini sendiri memiliki sifat antibakteri yang kuat, yang dipercaya bisa menjaga si cabai agar tidak mudah busuk. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Kemudian kita tutup serapet-rapetnya seperti ini. Dan video ini saya buat di tanggal 28 April hari Jumat ya teman-teman. Kemudian setelah 1 minggu kemudian saatnya kita ambil ya teman-teman. Dan ini saya menyimpan cabenya tuh di kulkas yang bagian bawah, jadi tidak di freezer ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misal kita simpan di freezer itu emang bisa lebih lama lagi, tapi ada minusnya ya. Saat mau kita perlukan itu si cabenya nanti jadi lebih lembek ya, sehingga rasanya tuh pasti beda dan baunya juga kurang sedap. Nah, ini sudah tanggal 5 Mei ya saat saya ngambil si cabenya, jadi sudah 1 minggu dari saya menyimpan cabenya tadi di awal. Kemudian ini saya menyiapkan piring untuk membuka si cabai ini sendiri, untuk saya taruh jadi satu agar bisa lebih jelas, lebih bagusan yang mana. Nah, ini yang saya buka yang pertama ialah yang saya buang tangkainya ya teman-teman. Warnanya masih cantik, masih kelihatan seger. Kemudian untuk yang kedua ini yang tidak saya buang tangkainya, warnanya masih tetap sama cantiknya ya teman-teman. Jadi saya masih belum bisa bilang bagusan yang mana kalau baru dilihat seperti ini aja. Lalu ini saya taruh dulu si cabenya di piring ya, agar nanti saya bisa lebih mudah untuk mereview bagusan yang mana, atau mungkin malah sama saja. Jadi ini tuh kebetulan harga cabai baru murah ya teman-teman. Ini tuh saya beli 5.000, kemarin dapat segini banyaknya, sehingga saya berinisiatif untuk membuat video gimana sih caranya agar bisa menyimpan cabai mumpung harganya baru murah. Jadi terbuatlah video ini ya teman-teman. Nah, ini penampakan si cabenya yang tidak saya buang tangkainya. Jadi untuk tangkainya ini sendiri sudah mau membusuk, warnanya sudah menghitam-hitam ya teman-teman. Dan ini tuh bisa mengakibatkan si cabenya ini sendiri lebih mudah busuk dan lebih cepat busuk ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama benar, kalau kita tidak membuang tangkainya si cabai bisa lebih mudah busuk. Kemudian untuk yang kedua yang saya buang tangkainya, yang bagian atas tidak mengalami pembusukan apapun ya teman-teman. Dan warnanya tuh lebih bagus, lebih cerah gitu dari yang sebelahnya yang si tangkainya tidak dibuang.
Emang untuk menyimpan cabai menggunakan cara yang harus dibuang dulu tangkainya itu kelihatan agak ribet ya teman-teman, karena setelah kita habis belanja harus bersih-bersih cabai, membuang tangkai cabainya sendiri, itu kayaknya kelihatan pekerjaan baru lagi. Tapi untuk hasilnya bisa dilihat sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang tidak dibuang tangkainya itu saya pegang-pegang juga, teksturnya itu kayak udah agak lembek teman-teman, jadi tidak sekeras saat di awal tadi. Mungkin ini pengaruh dari si tangkainya tadi yang sudah mau membusuk seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah hitam-hitam seperti ini. Selain itu, kalau misal tangkainya ini tidak kita buang, itu memakan banyak tempat ya, jadi tempatnya kita tuh tidak bisa muat banyak dalam menyimpan cabai, sehingga emang lebih baik repot-repot di awal kita buang tangkainya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa ambil langsung dan kita masak langsung si cabainya ya teman-teman, tidak harus mengupas lagi saat mau memasak. Tapi itu pilihan ya teman-teman, saat kita baru sibuk atau saat kita mau kemana pasti ingin cepat-cepat dan langsung dimasukkan di kulkas. Dan ini ialah untuk yang saya buang tangkainya, jadi si bekas atau si sisa tangkainya yang masih tersisa di cabai itu tidak mengalami pembusukan sedikit pun ya. Tapi harus diperhatikan saat membuang tangkainya di awal, jangan sampai terkena atau si cabenya ikut terbuang sedikit di bagian atas ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan pembusukan seperti ini. Nah, ini juga tangkainya kebuang semua, si cabenya jadi agak lembek sedikit ya teman-teman. Emang harus benar-benar hati-hati dan detail ya saat mau membuang si tangkai cabai ini sendiri. Oke, kesimpulannya untuk menyimpan cabai agar bisa lebih tahan lama dan fresh ialah menggunakan cara yang dibuang dulu tangkainya ya teman-teman. Jadi ini bisa membuat cabai kita lebih bagus, lebih fresh dan tahan lama. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.